Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersama dengan Utsman bin Affan ketika kedua sahabat Nabi ini duduk-duduk di pinggir masjid. Kemudian Rasulullah mendatangi kedua sahabatnya ini, kemudian memberitahu bahwa baru saja malaikat Jibril datang kepada aku memberikan kabar gembira untukku, bahwa siapa yang menadah mengambil air hujan di bulan Nisan, kemudian air itu dibacakan suratul Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 70 kali, dan surah Al-Kafirun 70 kali. Kemudian dia meminumnya selama 7 hari, maka seluruh penyakit yang ada di dalam tubuhnya, baik dalam sel-sel tubuhnya maupun dalam tulangnya, akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan air ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk 10 terakhir. Kalau pemain bola semakin lama bermain semakin sedikit biasanya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah. Jadi kalau sudah mau masuk semifinal itu tinggal sedikit biasanya. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah. Tadi sore saya membahas tentang salah satu obat yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan air hujan di bulan Nisan, dan kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Bulan Nisan itu adalah bulan April, dan bulan ini adalah bulan April. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersama dengan Utsman bin Affan ketika kedua sahabat Nabi ini duduk-duduk di pinggir masjid. Kemudian Rasulullah mendatangi kedua sahabatnya ini, kemudian memberitahu bahwa baru saja malaikat Jibril datang kepada aku memberikan kabar gembira untukku, bahwa siapa yang menadah mengambil air hujan di bulan Nisan, kemudian air itu dibacakan suratul Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 70 kali, dan surah Al-Kafirun 70 kali. Kemudian dia meminumnya selama 7 hari, maka seluruh penyakit yang ada di dalam tubuhnya, baik dalam sel-sel tubuhnya maupun dalam tulangnya, akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan air ini, kata Nabi, bisa membuat orang yang mandul untuk bisa melahirkan. Itulah sehingga orang yang tidak punya keturunan ketika sudah lama sudah berkeluarga, kemudian tidak ada keturunan, maka saya menyampaikan kepada jamaah, ini bertepatan dengan bulan Ramadan, itu mudah-mudahan menjadi berkah. Kita tak ada air hujan langsung dari langit tanpa melalui perantara. Jangan ambil di ujung atap, tapi harus langsung dari langit. Kemudian kita doakan dengan membacakan surah itu tadi. Kemudian untuk dibacakan, sebaiknya dibacakan di malam hari di saat tidak ada suara yang masuk, karena air ini dibacakan itu diperdengarkan ayat itu. Jadi harus ada suara yang keluar.
Ketika sudah dibacakan, kita masukkan di wadah yang bening, biasanya di botol aqua, kalau sekarang di botol aqua. Kemudian kita lihat, kalau warnanya tidak lebih bening daripada air aqua, jangan dipakai, berarti ada ayatnya yang kurang. Tapi kalau dia sudah lebih bening daripada air yang dijual itu, air galon, berarti itu sudah bisa jadi obat. Dan Bapak Ibu simpan sampai 10 tahun, itu tidak akan berlumut. Itulah yang disebut dengan air Al-Quran. Dan inilah air yang selalu ulama kita anjurkan untuk ditadah, karena selain manfaatnya mengobati penyakit yang ada dalam tubuh kita, bisa juga mencegah penyakit selama 1 tahun ke depan. Jadi untuk orang yang sehat itu dianjurkan meminum selama 7 hari. Tapi ketika ada orang yang tidak memiliki keturunan, dia minum selama 7 hari, kemudian bermimpi melihat anak laki-laki mendatangi dia, maka cari anak laki-laki kemudian pelihara, baru bisa dikasih keturunan. Tapi kalau bermimpi melihat anak perempuan mendatangi, maka cari anak perempuan kemudian pelihara, maka Allah akan berikan keturunan dengan izin itu. Tapi ketika melihat dirinya hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Itu isyarat langsung dengan barakah air Al-Quran itu ketika kita minum. Sebenarnya malaikat Jibril itu 4 kali membawa obat kepada Rasulullah. Cuma kadangkala kita tidak menggunakan. Salah satunya itu tadi air Al-Quran. Yang kedua, ada juga obat yang dibawa oleh malaikat Jibril yang disebut dengan rihil ahmar. Itu supaya kita tidak kena stroke. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk tidur itu sesudah asar sampai masuknya waktu isya, karena ada penyakit yang bisa masuk ke tubuh kita yang disebut dengan rihil ahmar atau angin merah. Penyakit ini sebenarnya dibawa oleh jin, dan perlu ditahu bahwa sebenarnya tidak ada penyakit menular kalau dalam Islam. Dalam risalah dan dalam hadis-hadis Nabi itu tidak ada penyakit menular, tidak ada penyakit yang bisa pindah. Yang ada adalah jin yang memindahkan penyakit itu, sehingga kita mengatakan penyakit menular. Makanya ketika kita membuka hadis-hadis dan doa-doa yang berkaitan dengan penyakit, itu sangat banyak yang berkaitan tentang doa untuk menghalangi gangguan jin. Makanya biasanya penyakit itu juga disembuhkan dengan ruqyah. Kenapa? Karena ruqyah itu juga mengeluarkan jin dalam tubuh. Makanya selain air Al-Quran, kita juga bisa menggunakan doa rihil ahmar. Karena cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena penyakit ini, sehingga keluar darah segar di hidungnya. Kita sekarang mengatakan mimisan. Itu terkena penyakit itu selama 3 hari. Kemudian Rasulullah berdoa dan malaikat Jibril membawakan doanya. Ketika dia berdoa memohon kepada Allah untuk disembuhkan cucunya, ternyata malaikat Jibril datang membawa doa. Dan doa itu sudah diberitahu oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa juga pernah kena penyakit ini, dan tidak akan hilang penyakit ini kecuali dunia ini kiamat. Karena Nabi Musa itu pernah mau menghancurkan, tapi dia mengatakan tidak, aku diciptakan oleh Allah sekekal dengan bumi. Dan tempatnya penyakit ini ada 2. Yang pertama adalah di belakang daun pintu, yang kedua di dalam WC. Makanya ketika ada orang jatuh di dalam WC itu jarang selamat. Karena penyakit ini, orang tua dulu itu ketika kita membuka pintu selalu dia pesankan, ketika kau buka pintu di pagi hari, hindari hembusan angin pertama, karena itu biasanya adalah rihil ahmar. Tapi kita hanya dianjurkan baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Itu doanya, pendek aja kalau dihafal, kalau tidak panjang. Itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kalau bapak ibu tidak mau kena stroke dengan kanker, amalkan ini, baca doa ini sebelum tidur. Insya Allah terhindar dari penyakit rihil ahmar. Kemudian
salah satu juga yang sangat mudah kita buat tapi jarang kita buat adalah air rebusan kurma. Apa namanya? Air rendaman kurma, yang disebut dengan air kurma. Jadi kita mengambil kurma dengan bilangan ganjil, kemudian kita rendam di waktu maghrib, nanti bangun kalau subuh, kemudian kita makan kurmanya, kita minum airnya. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Tapi kadang kita tidak lakukan. Kalau Ramadan, para sahabat Nabi itu sering melakukan itu. Jadi kalau Ramadan seperti ini, nanti sahur menggunakan kurma yang sudah direndam itu. Jadi kita rendam, misalnya kalau sudah berbuka puasa, ambil 3 biji kurma. Yang paling bagus sebenarnya adalah kurma ajwa. Rendam 3 biji, kemudian kita tutup airnya 1 gelas itu, kemudian nanti bangun sahur, nanti itu dijadikan sebagai sahur penutup. Makanya saya sering mengatakan begini, sahur itu sebenarnya kan waktu. Makanya kita mengatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan wabil azhari hum yastaghfirun, dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Sahara itu adalah waktu sekitar 10 atau 15 menit sebelum masuknya waktu subuh. Sekarang kita kalau di Indonesia itu waktu imsak. Jadi 5 menit sebelum imsak itu yang paling bagus kita makan sahur. Kadang kita makan sahur 2:30, itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Iya, sahur itu kan waktu, makanya dikatakan makan sahur, artinya makan di waktu sahara. Kalau makan malam, makan di waktu malam. Makanya Nabi mengatakan, akhirkan sahurmu. Kenapa? Karena memang sahur itu berdekatan dengan subuh. Maka bilang, wah susah itu Pak Ustaz, karena kalau 5 menit itu sedikit sekali. Oh enggak apa-apa, diakali Pak. Makan 3 piring jam 3, tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Nanti menjelang masuk waktu imsak, baru kita ambil air rendaman kurma itu, baru kita niatkan sahur. Insya Allah dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus dapat berkah obat dari air kurma, sekaligus dapat sunnah Nabi makan dengan mengakhirkan sahur. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.